Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 8 ingin mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Habil Al-Hadid, dan Sri Wahyu Setiawati. Pengertian desain organisasi. Desain organisasi atau struktur organisasi adalah pola keseluruhan komponen struktural dan konfigurasi yang digunakan untuk mengelola organisasi secara keseluruhan. Desain yang tepat untuk setiap organisasi yang diberikan tergantung pada ukuran perusahaan, strategis, teknologi, dan lingkungan, serta budaya negara di mana perusahaan beroperasi. Desain global yang diadopsi oleh setiap perusahaan harus berurusan dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan 3 jenis pengetahuan guna bersaing secara efektif dalam lingkungan bisnis internasional, yaitu A. Area pengetahuan. Manajer harus mengetahui kondisi budaya, komersial, sosial, dan ekonomi negara tuan rumah pada setiap pasar di mana perusahaan melakukan bisnis. Yang B. Pengetahuan produk. Manajer harus memahami faktor-faktor seperti tren teknologi, tuntutan kebutuhan pelanggan, dan persaingan yang mempengaruhi perusahaan dalam memproduksi dan menjual produknya. Yang C yaitu pengetahuan fungsional. Manajer harus memiliki akses ke rekan kerja dengan keahlian dan fungsi dasar bisnis seperti produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Bentuk-bentuk desain organisasi global. Perusahaan multinasional biasanya mengadopsi salah satu 3 filsafat manajerial yang membimbing pendekatan mereka untuk fungsi-fungsi tersebut sebagai desain organisasi dan pemasaran. Tiga pendekatan yang digunakan dalam desain organisasi internasional yaitu A. Pendekatan etnosentrisme, digunakan oleh perusahaan-perusahaan beroperasi secara internasional dengan cara yang sama mereka lakukan di dalam negeri. Yang B. Pendekatan polisentris, digunakan oleh perusahaan yang menyesuaikan operasi mereka untuk setiap pasar asing yang mereka layani. Yang C. Pendekatan geosentris, digunakan oleh perusahaan yang menganalisis kebutuhan pelanggan di seluruh dunia dan kemudian mengadopsi standar operasi untuk semua pasar yang mereka melayani. Selanjutnya yaitu 5 bentuk yang paling umum dari desain organisasi global adalah A. Desain produk global, menyediakan beberapa potensi keuntungan kompetitif. Pertama, karena divisi berfokus pada satu produk atau kelompok produk, maka manajer divisi mendapatkan keahlian di semua aspek produk atau produk yang memungkinkan mereka untuk bersaing lebih baik secara global. Kedua, desain produk global memfasilitasi efisiensi dalam produksi karena manajer bebas untuk memproduksi produk dimanapun biaya produksi adalah yang terendah. Selanjutnya B. Desain area global, paling mungkin untuk digunakan oleh perusahaan yang produknya tidak mudah dipindah tangankan di wilayah. Pendekatan ini berguna untuk perusahaan dengan filosofi perusahaan polisentris dan multidomestik. Desain area global ini sangat berguna untuk sebuah perusahaan di mana strategi pemasarannya didasarkan pada efisiensi manufaktur atau inovasi teknologi atau kekuatan kompetitif yang terletak pada reputasi nama merek produk. Yang C. Desain fungsional global, digunakan oleh perusahaan multinasional yang memiliki lini produk relatif sempit atau serupa. Hasilnya, apa yang sering disebut bentuk organisasi U, di mana U adalah singkatan dari Unity. Perusahaan ini pada dasarnya adalah perusahaan bisnis tunggal dan memiliki operasi fungsional seluruh perusahaan yang didedikasikan untuk pemasaran dan operasi, urusan publik, rekayasa, keuangan, sumber daya manusia, dan fungsi-fungsi dasar lainnya. Selanjutnya yaitu D. Desain pelanggan global, berguna ketika berbagai kelompok pelanggan yang ditargetkan oleh sebuah perusahaan sangat beragam seperti memerlukan pendekatan pemasaran yang benar-benar berubah. Pendekatan desain pelanggan global memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing segmen pelanggan dan melacak seberapa baik perusahaan memberikan produk atau layanan antar segmen.
yaitu Desain Matrix Global. Sebuah perusahaan dapat membentuk kelompok-kelompok produk tertentu yang terdiri dari anggota dari departemen fungsional yang sudah ada. Kelompok-kelompok produk ini dapat kemudian merencanakan, merancang, mengembangkan, memproduksi, dan memasarkan produk-produk baru sesuai dengan masukan dari area fungsionalnya masing-masing. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengarahkan pada fungsi dan keahlian produk setiap karyawannya. Setelah produk pengembangan produk yang ditugaskan selesai, maka kelompok produk ini dapat dibubarkan. Anggotanya akan kemudian dipindah tugaskan baru. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional. Fungsi pengendalian dalam bisnis internasional merupakan proses pemantauan kinerja yang sedang berlangsung dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi bergerak menuju tujuan kinerja. Pengendalian atau kontrol memiliki perbedaan dengan koordinasi. Koordinasi sebagai fungsi dari saling ketergantungan antar divisi dan fungsi perusahaan. Semakin tinggi tingkat, maka koordinasi lebih diperlukan di antara mereka. Perusahaan multinasional dapat menggunakan salah satu dari beberapa strategi untuk mencapai dan mengelola tingkat koordinasi yang diinginkan. 3 tingkat dalam pengendalian dalam bisnis internasional yaitu: yang pertama, pengendalian strategis. Ditujukan untuk memantau seberapa baik bisnis internasional merumuskan strategi maupun seberapa baik pelaksanaan strategi tersebut. Yang kedua, pengendalian organisasional. Berfokus pada desain organisasi itu sendiri. Jenis yang paling umum dari sistem pengendalian organisasi adalah desentralisasi pusat pengendalian. Menggunakan sistem ini, perusahaan pertama mengidentifikasi pusat tanggung jawab yang mendasar dalam organisasi. Yang ketiga, pengendalian operasional. Berfokus secara khusus pada proses operasi dan sistem di dalam perusahaan dan anak perusahaan dan unit operasi. Perusahaan juga mungkin memerlukan sistem pengendalian operasi untuk setiap fasilitas manufaktur, pusat distribusi, dan pusat administrasi. Sistem pengendalian dalam bisnis internasional dibangun menjadi 4 langkah dasar. Yang pertama, menetapkan standar pengendalian kinerja. Langkah pertama dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk menentukan standar pengendalian yang relevan. Standar pengendalian dalam konteks ini adalah target atau tingkat komponen kinerja perusahaan yang diinginkan. Standar pengendalian harus objektif dan konsisten dengan tujuan perusahaan. Yang kedua, menetapkan ukuran kinerja aktual. Langkah kedua dalam menciptakan sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk mengembangkan ukuran komponen kinerja yang berlaku untuk dikendalikan. Yang ketiga, membangun kinerja terhadap standar. Langkah ketiga dalam membangun sistem pengendalian bisnis internasional adalah untuk membandingkan kinerja terukur yang diperoleh pada langkah terhadap standar pengendalian yang diidentifikasi dalam langkah pertama. Yang keempat, menanggapi penyimpangan. Langkah keempat dan terakhir dalam pembangunan sistem pengendalian bisnis internasional adalah menanggapi penyimpangan-penyimpangan yang diamati pada langkah ketiga. Salah satu dari 3 hasil yang berbeda ketika membandingkan kinerja standar dan pengendalian aktual. Standar pengendalian lebih dipenuhi, belum dipenuhi, dan telah terlampaui. Kemudian contoh kasus yang dapat dilihat pada kasus di The Coca-Cola Company Hierarchy, yang mana yang menjadi permasalahannya adalah struktur manajemennya yang tinggi dan kaku sehingga menyebabkan para karyawan frustasi dan merasa tidak puas karena banyaknya lapisan yang membuat para staf merasa pendapat mereka tidak penting dan tidak berkontribusi secara signifikan.